Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali saudara tanggal 23 bulan 3 2025. Terus kita bergairah untuk kita mencari wajahnya pagi ini saudara. Sebelum kita melakukan aktivitas kita percaya Tuhan menuntun kita sepanjang hari ini. Biarlah setiap apapun yang kita kerjakan, kita percaya Tuhan bersama dengan kita saudara. Sebelum kita lakukan aktivitas kita pagi ini saudara, kita rindukan Tuhan berkata-kata di tengah kita saudara. Semua kita berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu di tengah kami. Satu hari lagi Tuhan bangunkan kami di pagi ini Tuhan dengan tubuh yang segar. Terima kasih, kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan yang memelihara kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami rindukan Engkau berkata-kata pagi ini di tengah kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Kami rindu Tuhan, biarlah hati kami Tuhan terus Tuhan menjadi tanah hati yang terbuka untuk Tuhan taburi dengan firman-Nya. Roh Kudus ambil alih buat pagi ini buat setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang satu dosa ya pastinya pagi ini saudara. Tentang bagaimana kita memilih pintu yang benar saudara dikatakan. Pilihlah pintu yang sesak dan bukan pintu yang lebar, di mana pintu yang lebar penuh dengan kebinasaan, jalan-jalannya jauh dari Tuhan. Dan biarlah pagi ini temanya buat satu dosa pagi ini saudara dikatakan pintu yang sesak memilih jalan yang benar. Sekali lagi, pintu yang sesak memilih jalan yang benar. Dan bacaan kita saudara yang melandasi bahwa perenungan kita pagi ini saudara dikatakan di Matius 7 12-14 dikatakan perikopnya jalan yang benar. Ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan saya percaya buat firman ini pagi ini saudara dikatakan bahwa apa yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita, dikatakan yang kita kehendaki perbuat itu juga kepada, dikatakan supaya orang berbuat itu kepada kita, maka perbuat juga seperti itu. Apa yang kita tabur buat orang lain saudara, yang kita rindukan terjadi, biarlah kita lakukan itu seperti orang lain saudara dikatakan. Dan 13 dikatakan masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Dan biarlah kita memilih jalan yang benar dengan memilih pintu yang sesak itu saudara. Pintu di mana memang pintu yang dikehendaki untuk kita melaluinya, bukan pintu yang dikatakan yang luas, yang lebar, di mana dikatakan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan saudara dikatakan. Dan biarlah hari-hari ini kita berpegang teguh buat pengertian kita saudara untuk kita memilih pintu yang sesak, di mana kita terus hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan jalan-jalan yang Tuhan untuk kita lakukan saudara dikatakan. Dan 14 dikatakan karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan dan sedikit orang mendapatinya. Dan biarlah itu menjadi atau kita menjadi bilangan yang dikatakan memilih yang benar saudara dikatakan. Memilih pintu yang sempit itu, yang sesak itu dikatakan, karena pintu itu adalah pintu di mana jalan menuju kepada kehidupan. Dan poinnya saudara, bacaan kita saudara yang menjadi perenungan kita ayat 14 ini dikatakan karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Dan biarlah hari-hari ini terus hati kita saudara memilih jalan yang benar ini saudara, kehidupan kita boleh kita lakukan. Dikatakan karena sesak pintu dan banyak orang yang tidak suka melaluinya, sempitlah jalan itu maka banyak orang tidak memilihnya dikatakan. Dan itulah pintu di mana kita menuju kepada kehidupan. Lukas 13 ayat 24 juga dikatakan jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu dikatakan, sebab aku berkata kepadamu banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat saudara. Dan saya percaya Roh Kudus yang memampukan buat setiap kita untuk kita memilih yang benar, jalan yang benar. Dikatakan jalan yang sesak ini dengan kata berjuanglah untuk melalui pintu yang sesak itu saudara. Saya percaya ada butuh effort dari setiap kita untuk kita stay on the track, untuk kita memilih yang benar buat jalan-jalan kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri saudara. Tetap kita pandangan kita fokus kepada jalan-jalan Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya percaya di dunia ini ada banyak jalan-jalan yang ditawarkan saudara untuk kita boleh menerima bahkan keselamatan itu dalam kehidupan kita. Tapi dikatakan hanya satu jalan saja. Dikatakan akulah jalan itu, yaitu Yesus, dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang menerima dia, barang siapa yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia orang yang akan diselamatkan saudara. Dikatakan kalau tidak melalui dia, kita tidak dapat berjumpa dengan Bapa saudara. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, dikatakan juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada satupun di kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada nama Yesus saudara. Dan terima Yesus dalam kehidupan kita, maka keselamatannya akan menjadi bagian kita saudara. Karena dia sudah mati buat setiap kita, menyelamatkan setiap kita dari setiap dosa kita. Dan hubungan yang terputus dengan Bapa itu dibangun kembali dengan kematian Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan saya catat di sini ada makna rohani yang kita boleh ambil dalam kehidupan kita saudara. Matius 7, 13, 14 ini sudah dikatakan. Makna rohani yang kita pelajari dengan tema kita dikatakan pintu yang sesat memilih jalan yang benar. Yang pertama, jalan keselamatan. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan satu-satunya, dan kita memastikan ini dan biar kita memberitakan ini saudara dalam seluruh lingkungan kita. Sudah dikatakan bahwa hanya Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan buat setiap kita saudara. Yang kedua, pintu gerbang kehidupan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah pintu gerbang kehidupan yang sejati. Dan sadar ini saudara bahwa pintu gerbang ini menuju kepada Yesus Kristus yang adalah pintu gerbang yang kehidupan yang sejati. Kita memaknai kehidupan kita ini saudara bahwa di luar Yesus dikatakan kita tidak dapat menerima kehidupan yang sejati itu saudara. Hanya di dalam Dia saja. Yang ketiga, kebenaran dan hidup dikatakan. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran dan hidup yang sejati. Dan saya percaya ini kebenaran dan hidup ini saudara hanya kita ketemukan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kehidupan dan kebenaran dan hidup yang sejati. Dan yang empat, yang terakhir, pilihan antara kehidupan dan kematian. Ayat ini menunjukkan bahwa kita harus memilih antara kehidupan dan kematian, antara Yesus Kristus dan dunia. Dan pilihan ini ada di depan kita saudara. Biarlah kita memilih yang benar. Biarlah terus Roh Kudus yang menginsapkan kita dan pertobatan akan dosa, akan pengertian keselamatan ini saudara, bahwa kita harus memilih yang benar antara hidup dan kematian, antara Yesus Kristus dan dunia ini. Dan yang terakhir, ayat aplikasi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan Matius 7 ayat yang 13-14 ini saudara, yang kita boleh pelajari aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencari kehidupan yang sejati saudara. Kita harus mencari kehidupan yang sejati dalam Yesus Kristus. Biarlah hari-hari ini kita menemukan kehidupan yang sejati ini hanya di dalam Dia. Kehidupan yang sejati itu boleh terjadi hanya kita percaya kepada Yesus Kristus saudara. Dan sadar ini bahwa kita harus mencari ini saudara, kehidupan yang sejati ini. Yang kedua, memilih jalan yang benar. Kita harus memilih jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat menemukan jalan kebenaran, jalan keselamatan ini saudara. Dan kita harus sadar ini baik-baik. Sadar kita harus mengerti bahwa memilih jalan yang benar. Yang ketiga, menghindari jalan yang salah. Kita harus menghindari jalan yang salah, yaitu jalan dunia. Kita harus dikatakan menghindari ini saudara. Tawaran-tawaran dunia, tawaran-tawaran duniawi yang membuat kehidupan kita mungkin sementara nyaman saudara dengan kehidupan yang ada ditawarkan. Tapi biarlah kita tidak memilih jalan yang salah, jalan dunia ini saudara, yang ujung-ujungnya adalah kebinasaan.
Yang keempat, mengutamakan kehidupan rohani. Dikatakan kita harus mengutamakan kehidupan rohani daripada kehidupan duniawi. Kita harus memastikan bahwa kehidupan kita terus selaras dengan Tuhan. Kita terus mencari apa yang menjadi kehendaknya, perkara-perkara yang di atas, saudara, bukan yang di bumi. Bukan kehidupan duniawi, tapi dikatakan kita mengutamakan kehidupan rohani kita yang terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Dia, yang terus bertumbuh untuk kita serupa dengan gambarnya, saudara. Dan yang terakhir, yang kelima, mengandalkan Yesus Kristus. Dikatakan kita harus mengandalkan Yesus Kristus dalam segala hal dan percaya bahwa Dia adalah jalan keselamatan yang satu-satunya. Mari kita andalkan Dia dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita percaya setiap pintu-pintu yang tertutup, setiap pengharapan-pengharapan yang tertutup, bahkan yang buntu hari-hari ini, waktu kita mengandalkan Dia, saudara, maka jalan keluar, maka titik terang itu kita akan alami. Tanpa Yesus, saudara, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Sadar ini baik-baik, saudara. Bapak, terima kasih buat pagi ini, Tuhan, buat perenungan kami, firman Tuhan yang sederhana. Temanya pagi ini, Tuhan, bahwa pintu yang sesak, memilih jalan yang benar, itu boleh kami tentukan dalam kehidupan kami. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kami mencari kehidupan yang sejati. Kami harus mencari kehidupan sejati hanya di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, memilih jalan yang benar. Kami harus memilih jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus, bahwa hanya di dalam Dia saja. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup itu. Dan yang ketiga, menghindari jalan yang salah. Berikan kami pengertian, berikan kami roh hikmat untuk kami mengerti, untuk kami boleh menghindari jalan yang salah, yaitu jalan dunia yang terus akan ditawarkan dalam kehidupan kami, menggocok kami, untuk kami boleh, Tuhan, dijauhkan untuk kami memilih jalan-jalan dunia. Yang keempat, mengutamakan kehidupan rohani. Buat kami harus mengutamakan kehidupan rohani daripada kehidupan duniawi, biar kehidupan kami terus selaras, kehidupan kami sudah kehendak Tuhan, memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan ada. Hidup kami terus berkesesuaian dengan firman-Mu. Yang kelima, yang terakhir, mengandalkan Yesus Kristus. Kami mengandalkan Yesus Kristus dalam segala hal dan percaya bahwa Dia adalah jalan keselamatan yang satu-satunya. Berkati firman-Mu, Tuhan, yang kami dengar pagi ini yang sederhana. Kami ukir dalam luluh hati kami, sehingga sambil lalu kami boleh membaca, merenungkan kembali dan mengaplikasikan kehidupan kami. Bantu kami, Roh Kudus, untuk kami boleh melakukannya, untuk kami boleh mengaplikasikannya, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan, Tuhan, buat berhasil. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah pagi ini kami rindukan, Tuhan, tangan-Mu terulur atas setiap kami dan memberkati kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di naungan permai. Dan biarlah berkat-Mu utuh atas setiap kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Dikatakan pilihlah pintu yang sesak, pilihlah jalan kebenaran, jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap andalkan Tuhan. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin. Shalom, shalom.